semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Siti Haji. Nama saya Andi Bin Kurniawan. Nama saya Siti Aminah. Nama saya Diara Delia. Nama saya Lisa Tinto. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau dengan kontribusi dari bahasa Arab, Belanda, Inggris, dan Portugis. Selain itu juga karena adanya semangat kebangsaan melalui berbagai peristiwa, yaitu Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bukti resminya perubahan dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Melayu digunakan? Karena bahasa Melayu telah tersebar luas di seluruh Indonesia sejak pertengahan abad ke-7. Selain itu juga karena bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung antar suku di seluruh Indonesia sehingga telah diterima oleh semua suku. Peristiwa yang kedua adalah Kongres Bahasa. Kongres Bahasa ini untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Selain itu juga sebagai peringatan bagi Hari Sumpah Pemuda. Yang ketiga itu proklamasi. Proklamasi sendiri itu ditulis tangan asli oleh Insinyur Soekarno. Kemudian mengalami perubahan menjadi proklamasi otentik yang merupakan ketikan hasil dari Sayyidun Malik. Yang keempat itu ada Pancasila. Pancasila sendiri itu lahir dari judul pidato BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, kemudian Pancasila itu menjadi pedoman dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah mengalami persidangan, Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan dasar hukum tertulis Republik Indonesia yang merupakan dasar negara yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Kemudian dikukuhkan oleh KNIP pada tanggal 28 Agustus 1945. Yang terakhir ada lagu nasional. Lagu nasional ini berfungsi sebagai perasaan nasional dari lagu-lagu perjuangan dan juga bermanfaat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, ada bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa nasional. Nah, di sini bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional dan juga lambang identitas nasional. Yang kedua yaitu sebagai bahasa persatuan. Di sini bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat pemersatu antar masyarakat yang memiliki perbedaan seperti latar belakang sosial, budaya, dan juga bahasa. Dan juga bahasa Indonesia sebagai alat penghubungan antar budaya dan antar daerah. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, sebagai bahasa resmi dalam hubungan antar kota untuk pembangunan dan pemerintahan. Yang keempat, sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lanjut ke perkembangan bahasa Indonesia, yang pertama itu adalah Ejaan Vanuvision yang ditetapkan pada tahun 1901. Nah, hal yang menonjol dalam Ejaan Vanuvision ini seperti kata sajam pada kata sayang dan kata oem-oem pada kata umum. Lalu yang kedua itu adalah Ejaan Republik yang diresmikan tanggal 19 Maret tahun 1947. Perbedaan ejaan Republik dengan ejaan Vanuvision itu contohnya pada gabungan huruf OE dalam ejaan Vanuvision diganti dengan U. Nah, lalu yang ketiga itu adalah ejaan yang disempurnakan. Nah, ini berlaku resmi pada tanggal 31 Agustus tahun 1972. Nah, hal yang terdapat dalam EYD ini antara lain yaitu perubahan huruf dari kata DJIKA menjadi JIKA, dan penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di merupakan kata depan. Nah, lalu pada tahun 2015 EYD ini disempurnakan lagi dan berubah nama menjadi WEBI.